Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apalagi dengan pembelajaran dunia, walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19, mudah-mudahan kita tetap semangat dalam belajar. Dan insya Allah khususnya sekolah kita di SMA Negeri 1 Singaparna, Provinsi Jawa Barat, ini tentunya insya Allah telah mengajukan untuk mencoba pembelajaran tatap muka adaptasi kebiasaan baru atau yang dikenal dengan PTM AKB. Ya, ini tentunya berdasarkan dasar hukumnya. Yang pertama itu surat edaran bersama 4 menteri atau SEP 4 menteri ya, tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus (IC). Kemudian juga surat edaran Bapak Gubernur Jawa Barat ya, tanggal 8 Januari 2021 ya, tentang pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru di 7 daerah kabupaten atau kota di Jawa Barat dalam rangka penanganan coronavirus (IC) 2019 ya. Ini terkait dengan pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru di 7 daerah. Jadi artinya termasuk Kabupaten Tasikmalaya. Ini dari kalau kita lihat di bawah, nah ini ya, nah ini ada daerah Kabupaten Tasikmalaya yang mungkin untuk memberlakukan adaptasi kebiasaan baru, terutama khususnya di sekolah dalam pembelajaran tatap muka ya, adaptasi kebiasaan baru. Artinya insya Allah kita akan diizinkan untuk membuka PTM AB ya, dengan syarat tentunya melaksanakan yang namanya adaptasi kebiasaan baru ya, diantaranya tentang SOP ya, atau standar operasional prosedur atau prokes atau protokol kesehatan tentunya harus dijalankan. Dan oleh karena itu seperti yang landasan yang lain juga ini dari surat edaran Bapak Bupati Tasikmalaya ya, ini tanggal 4 Januari 2021 ya. Dan juga ada surat edaran dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya, ini tentang pembelajaran semester genap tahun pelajaran 2020-2021 pada masa pandemi coronavirus (IC) 2019. Itu berdasarkan landasan hukumnya setelah kita mengajukan bentuk melaksanakan yang namanya pembelajaran tatap muka adaptasi kebiasaan baru ya, atau PTM AKB. Dan tentunya hal ini juga bagaimana itu cara melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Kita sudah membuat yang namanya simulasi aplikasi ya, tentang SOP ya, bagaimana pembelajaran tatap muka di sekolah tadi dilaksanakan ya. Tentunya ini sudah dibuatkan semacam simulasinya ya, bagaimana siswa datang ke sekolah ya, kemudian gurunya juga datang ke sekolah dan mengajar, termasuk siswanya untuk belajar. Kemudian ada tamu sekolah ya, bagaimana sekolah menyiapkan ya. Kemudian juga yang terpenting adalah menjaga keselamatan dan juga jiwa kita ya, dari masa pandemi COVID-19 ini tentunya. Nah, itu jadi seperti itu ya. Nah baiklah ya, dan juga sekolah kita sudah mengajukan rekomendasi ya, terkait dengan pembelajaran tatap muka adaptasi kebiasaan baru atau PTM-AB ya. Tentunya ini disampaikan ya pada Bapak Bupati Tasikmalaya selaku Ketua Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tasikmalaya. Kemudian juga ini kepada Bapak Kadis Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tasikmalaya dan Bapak Kadis Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tentunya melalui
Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12 ya, dan juga kepada Bapak Camat Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Tentunya hal ini ya untuk diketahui ya oleh para pejabat di daerah ya, termasuk juga sebagai bahan pertimbangan yang telah pernah dibuatkan dalam suatu dokumen ya, terutama ini tentang daftar periksa yang kesiapan untuk pembelajaran tatap muka ya, dan juga beberapa SOP-nya ya tentang pembelajaran PJJ atau PTM AKB ya, dan lain sebagainya, termasuk juga untuk fisik pertujuan warga sekolah ya, termasuk didik orang tua ya, melalui komite dan juga warga sekolah utamanya ya. Nah ini dan tentu contoh dari surat izin orang tua untuk mengizinkan peserta didik atau putra putrinya dalam pembelajaran tatap muka AKB ya. Para pendidik yang membanggakan, kita akan mulai dengan pembelajaran di semester 2 ini di kelas 10 ya. Tentunya kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan larutan non elektrolit ya. Nah ini sebelumnya diingatkan juga untuk materi pembelajaran di semester 1 kita tetap untuk mempelajarinya kembali. Nah, ini tentang larutan ya. Kalau tidak salah pada waktu yang lalu ya, artinya di semester 1 kita sudah membahas sedikit tentang apa itu larutan ya. Di larutan itu terdiri dari pelarut atau solvent dan juga zat terlarut ya. Dan zat terlarut ini tentunya ada yang golongkan ke dalam senyawa kovalen ya, dan senyawa ion. Nah ini ingat lagi ya, seperti itu kita sudah mempelajari yang namanya ikatan kimia ya, ada ikatan ionik, ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen kan dibagi 3 ya, ada kovalen polar, non polar, kemudian ada kovalen koordinasi, dan juga nanti ada ikatan hidrogen dan ikatan logam, itu yang sudah kita pelajari. Kemudian dari senyawa kovalen ini ada yang bersifat larutannya non elektrolit. Dari senyawa ion itu rata-rata mengalami ionisasi. Jadi artinya ionisasi itu mengalami peruraian menjadi ion-ionnya ya. Dan ini maka disebut atau digolongkan ke dalam larutan elektrolit ya. Dan larutan elektrolit itu dibagi menjadi larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, itu sepintas tentang pengetahuan apa konsep pembelajaran tentang larutan ya, terutama juga yang terkait dengan larutan elektrolit dan non elektrolit. Kaitan dengan elektrolit ya, biasanya pada saat banjir ya, ini banyak terjadi limbah. Ada listrik ya yang terkena atau yang terhubung dengan air ya, menyebabkan beberapa binatang bahkan kita juga manusia bisa tersengat arus listrik ya. Ini sebagai contoh saja ya. Tapi di sisi lain ini misalnya ada beberapa ekor burung ya yang hingga pada jaringan atau yang ada arus listrik tapi dia tidak tersengat arus listrik. Nah itu mengapa? Itu justru nanti akan menjadi salah satu tugas ya bagi kalian, apa ya burung tidak tersengat arus listrik. Ini kaitan dengan larutan elektrolit dan non elektrolit ya, kita punya yang namanya alat daya hantar listrik atau DHL ya. Jadi alat untuk menguji DHL itu apa? Ini sebagai contoh yang paling sederhana ya, dalam radasnya atau gambar ini ya, itu ada baterai itu cukup 3 buah saja yang besar ya. Kemudian ada kabel listrik ya, ini yang sederhana. Kemudian juga ada lampu ya atau lampu senter yang biasa. Kemudian ada elektroda, ini nomor 4, nomor 5 ini kita sebutkan elektroda.
Ini biasanya untuk menghubungkan antara kabel listrik dengan larutan sini dalam wadah ini. Biasanya ya terbuat dari logam yang lain atau karbon. Tapi yang terpenting ini dia bersifat inet atau lembab, artinya tidak mudah bereaksi dengan lain, ya, jadi sukar untuk bereaksi. Itu syarat dari elektroda. Ini biasanya digunakan batang karbon. Kemudian juga ada larutan zat tentunya yang nomor 6 ini, dan ada wadah ini nomor 7 ini ya. Jadi kalian nanti walaupun dalam masa PJJ ini bisa mencoba atau praktik ya di rumah masing-masing menggunakan bahan yang ada di rumah dan memeriksanya apakah dia termasuk elektrolit atau bukan. Nah, seperti itu. Oke, kali ini kita akan melihat ya, mencoba untuk demonstrasi tentang bagaimana menguji daya hantar listrik dari beberapa larutan zat. Ini alatnya cukup sederhana ya, yang saya jelaskan. Ini ada 3 buah baterai yang sudah disusun secara seperti ini ya, kemudian dengan kabelnya, kemudian ada bohlam ya atau lampu senter ini, kemudian juga ada elektrodanya ya, itu seperti Bapak gunakan dari kawat tembaga ya, dan ada beberapa nanti zat yang akan kita uji dalam bentuk larutan. Jadi marilah kita saksikan video ini. Jadi yang pertama ini kita masukkan ada air garam ya, mestinya kan NaCl ya. Kemudian kita tes dulu lampunya menyala atau tidak ya. Coba, berarti sudah tersambung ya. Dan ini kedua elektrodanya jangan disatukan, tapi ada jarak ya di antara cairan ini. Kita perhatikan lampunya menyala. Kemudian juga kita perhatikan ini salah satu dari elektrodanya ada gelembung-gelembung, lihat jelas. Dan setelah itu kita akan menguji zat yang lain atau larutan yang lain, tapi kita coba untuk dibilas dulu ya kedua ujung dari elektroda ya, supaya tadi bekas larutan garam ini tidak nempel pada elektroda, jadi tidak akan mempengaruhi dari uji daya hantar listrik yang lain. Dan kita coba untuk zat kedua ya, ini ada yang namanya asam sulfat ya, H2SO4 atau air aki akumulator ya, akumulator. Kita coba lagi lampunya dan kita tes lagi. Nah, ini ternyata lampunya lebih terang menyalanya ya, dan juga ada gelembung-gelembung gas ya, ada elektroda. Itu untuk larutan H2SO4 atau air aki ya, atau sulfat. Dan kita coba lagi untuk zat yang lain ya. Ini misalnya kita uji yang namanya larutan gula ya, larutan gula pasir ya, rumus kimianya kan C12H2O11. Tes lagi lampunya menyala dan kita tes larutannya, ternyata lampu tidak menyala. Dan juga pada kedua ujung elektroda itu tidak ada gelembung-gelembung. Ini contoh dari larutan gula ya, yang kita uji daya hantar listriknya. Kita coba lagi untuk menguji zat yang lain ya. Misalnya kita akan mencoba ini NaOH ya. NaOH atau natrium hidroksida itu salah satu contoh dari zat yang bersifat basa. Basa itu lawannya asam. Asam kan asam, basa pahit rasanya ya. Jadi ternyata lampunya menyala cukup terang dan juga ada gelembung gasnya. Ini contoh untuk salah satu zat yang bersifat basa. Ya, contoh yang lain kita ambil ya, larutan CH3COA atau asam cuka ya. Asam cuka termasuk salah satu contoh tentunya yang bersifat asam. Ternyata ini kita lihat lampunya tidak menyala, tetapi kalau kita perhatikan ada gelembung gas pada salah satu elektrodanya ya. Ini asam cuka. Jadi lampunya tidak menyala tapi ada gelembung.
Itu untuk uji daya hantar listrik. Ya, kemudian kita coba yang lain ya. Tadi dalam bentuk larutannya, sekarang ini ada garam dapur tapi dalam bentuk padatannya ya. Apakah dia bisa mengantar arus listrik atau tidak? Kita coba. Ternyata lampu tidak menyala, apalagi ada gelembung. Pasti tidak ada gelembung karena dia padatan. Ini garam dapur, tapi kalau dia tadi dalam larutan bisa mengantarkan arus listrik dengan cirinya lampu menyala dan juga ada gelembung. Tapi kalau garam dalam bentuk padatan tidak bisa, ya seperti itu. Jadi itu beberapa contoh ya, beberapa contoh untuk uji coba daya hantar listrik ya. Nah, kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi ya kepada pengertian dari elektrolit tadi yang sudah kita coba jelaskan. Jadi larutan elektrolit itu ternyata larutan yang dapat menghantarkan arus listrik ya. Syaratnya apa? Agar dapat menghantarkan arus listrik, maka zat tersebut tentu harus dilarutkan dalam pelarut. Contohnya kebanyakan pelarutnya adalah air ya. Dan tentunya harus terurai atau terionisasi menjadi ion-ion. Oleh karena itu, supaya menjadi ion-ionnya atau terionisasi, maka harus zat tersebut harus dilarutkan dalam pelarut. Ini yang dikatakan oleh Svante Arrhenius ya, bahwa larutan elektrolit itu yang berperan menghantarkan arus listrik adalah ion-ionnya. Jadi yang menghantarkan arus listrik itu sebetulnya adalah aliran dari ion-ionnya dalam larutan tersebut. Nah, memang bermuatan listrik yang bergerak bebas dalam larutan ya. Seperti itu.